Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari dinamika kependudukan di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alda Triana, NIM saya 1421100022. Saya kelas A pagi dari Prodi Pendidikan Geografi semester 4. Nah, di sini kita akan mempelajari dinamika pendudukan di Indonesia. Dinamika pendudukan Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Yang kedua, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang keempat, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Yang kelima, permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Nah, pengertian dinamika. Dinamika adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan sosial, di mana perubahan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga migrasi atau perpindahan. Jumlah penduduk Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Mengapa? Karena kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi itu sendiri. Nah, di sini mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Mobilitas penduduk menjadi kajian yang penting karena dapat mencerminkan aktivitas masyarakat dalam suatu negara yang memiliki peranan dalam proses modernisasi. Di sini ada jenis-jenis mobilitas. Secara garis besar, mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal, yaitu semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial, di mana contohnya seseorang berburu tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang, termasuk gejala perubahan status sosial. Begitu pula dengan seorang dokter gigi beralih pekerjaan menjadi seorang aktor film yang terjadi mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal adalah suatu gerakan penduduk yang melintas batas wilayah dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang umumnya adalah batas administrasi, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Di dalam dinamika penduduk juga terdapat kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Manusia selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencarian, dan lain-lain. Indeks pembangunan manusia salah satu
tahapan dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia, di mana tujuan utama pembangunan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk meningkati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pada dasarnya, pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, demografi dan dampak terhadap pembangunan. Di dalam ilmu demografi, terjadi di mana kondisi transisi demografi yang sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif berjumlah 15-16 tahun mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif, di mana usianya 0-14 dan di atas 64. Karena pada proporsi penduduk ini terdapat suatu keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Indonesia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan demografi selama rentang waktu tahun 2020 sampai tahun 2035. Puncaknya akan terjadi pada tahun 2030. Nah, permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk, setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara cenderung berbeda dengan negara yang dihadapi negara lain. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai yang pertama, masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. Yang kedua, masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata atau salah mengucapkan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.